Shalom, apa kabar untuk kita semua? Malaikat syukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga kita boleh kembali bertemu dalam renungan harian Resort IK Sampit, edisi hari Senin tanggal 7 April tahun 2025. Adapun nas yang menjadi dasar dalam perenungan untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Silakan Bapak Ibu baca secara pribadi. Saya hanya membaca ayat yang pertama sampai yang ketiga, di mana judul perikopnya mengatakan Musa mendirikan kemah suci. Firman Tuhan bagi kita demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya dengan judul Hidup yang Mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Hal yang serupa yang dilakukan oleh Musa ketika ia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyiapkan kebutuhan dan keperluan untuk pembangunan kemah suci pertemuan. Ketika segala sesuatunya boleh tercukupi dan sudah siap, ia pun mendirikan kemah suci itu di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang serupa pun yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun dan mereka menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang utama di dalam hidup mereka. Di sana Tuhan mengiringi segala perjalanan kehidupan mereka. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan itu ditambahkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan ketika Tuhan sungguh berada di tengah-tengah bangsa Israel dan bagi kita pada saat ini, di mana di dalam bagian kitab Keluaran pasal 40 ayat 34, 36 dan 37 berkata, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Betapa luar biasa tuntunan penyertaan, bahkan Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel dan Musa. Terlebih bagi kita juga yang senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah apa yang menjadi kesaksian orang-orang percaya pada masa itu dan bagi kita semua pada saat ini yang senantiasa menempatkan, mengutamakan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan. Pasti penyertaan Tuhan pun sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ketika kami boleh diizinkan merenungkan satu kebenaran firman-Mu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Biarlah dalam setiap kesibukan, pekerjaan, aktivitas yang selalu membuat kami jauh daripadamu, di dalamnya kami selalu teringat dan selalu mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan. Maka segala hal yang mungkin kami anggap sulit dan terlalu berat untuk bisa kami jalani, ketika Tuhan ada di dalamnya, pasti kami bisa menjalaninya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Ini kami Bapa, kami menaikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.